Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya melihat wajah-wajah yang berseri dan siap untuk memuji Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan. Buat rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Buat kami, terima kasih ya Bapak, buat kesempatan pagi hari ini kami datang bersama dengan orang-orang yang kami kasih untuk kami datang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang terbaik ini. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami merindukan Kau melawat dan menjamah kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah dan memuji-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk membawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik Lebih lagi katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik korban syukurku yang terbaik bagiku. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan
syukurku ke dalam bait-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan selamanya, Kau tetap yang terbaik. Kau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah. Oh, Engkau Allah yang layak terima segala pujian kami. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, Yesus. Saat masuk dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, ku tersungkur Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, Engkau lebih dari segalanya. Hanya Engkau yang kami sembah. Hati kami mau tertuju memandang kebesaran-Mu Tuhan. Bawa kami lebih lagi menikmati kebaikan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Apapun keadaan kami, baik atau buruk, kami mau menyatakan Kau tetap Allah yang baik buat kami. Engkau tetap baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan itu terbukti Tuhan. Sampai saat hari ini Tuhan kami boleh datang menyembah Tuhan. Itu karena kebaikan-Mu. Itu karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur. Mari kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Apapun saat hari-hari ini yang kita jalani, mari kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan telah melakukan mukjizat pertolongan dalam kehidupan kita, dan sudah sepatutnya kita menghargai apa yang Tuhan telah lakukan buat saya dan saudara. Mari sekali lagi kita mau sembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari sembah Dia. Oh Yesus, Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tetap Allah yang setia. Kami bersyukur padamu, bersyukur, bersyukur, bersyukur Tuhan. Kebaikan-Mu melebihi apapun dalam hidup kami. Sebab itu hati kami
Mari jemaat angkat suaramu katakan, Kudus-Mu Tuhan. katakan, Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. selamanya. Lebih lagi nyatakan, Ku bawa korban syukur ke tempat kudus. setempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang bangkit berdiri, sama-sama katakan, Ku bawa korban syukur, amin. ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sekali lagi katakan, Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. biarlah hati kami Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. katakan dengan iman kita. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Dan pujilah Kau Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami kebaikan Tuhan. Sebab itu kami mau bersuka, kami mau mengecap kebaikan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Lebih lagi dong, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sebab Tuhan kita baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan menari buat Tuhan kita. Mari masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Mari mau menari buat Tuhan. Mari sama-sama katakan, Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. mari lebih lagi dengan penuh sukacita kita mau nyatakan, Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Amin. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya
selamanya, tak pernah berubah. Katakan dulu, sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah, amin. Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab baik dan sungguh baik. Jemaat katakan, kasih setianya untuk kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih sekali lagi katakan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Katakan kasih setianya kekal. Lebih lagi katakan, kasih setianya kekal selamanya. Mari sama-sama serukan. Sebab Dia baik. Haleluya. Haleluya. Sebab kebaikannya kita sudah alami dan rasakan. Mari kita terus lebih lagi mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan pasti menggenapi setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, mari katakan, biar bulan tak bercahaya lagi, amin. Biar langit akan bergoncang, Matahari tak bersinar lagi, katakan, tetapi Tuhan Yesusku, Dia tak pernah ingkar janji, tak saudara. pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari lebih lagi katakan, biar bumi akan berlalu, Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku Dia tak pernah ingkar tak janji. pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari sama-sama katakan, Saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Mari setiap kita mau lebih lagi bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar tak janji. pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari sama-sama menari buat Tuhan, katakan, Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. lebih lagi katakan, Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. katakan syalalala. Mari jemaat katakan, Saya cinta Yesus. nyatakan di hadapan Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan kepada Tuhan.
Katakan saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Amin. Yesus cinta saya. Lebih lagi katakan, Yesus cinta saya. haleluya. Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sebab itu mari kita mau lebih lagi, kita mau mengasihi gereja Tuhan juga. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kesempatan yang terbaik kita mau menabur pekerjaan rumah Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kami, terima kasih ya Bapa. Dan biarlah kami juga tetap mengasihi Tuhan dan mencintai gereja Tuhan. Sebab itu Tuhan kami datang, kami membawa persembahan persepuluhan komitmen kami yang kami mau taburkan ke dalam gereja Tuhan. Pakailah persembahan ini Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mau menabur dengan penuh rasa sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari siapkan hati kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan, Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. sama-sama katakan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia. Mari lebih lagi katakan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin
Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak akan setia kepadamu, Tuhan. Bapa, jadikan kami anak-anak-Mu ini setia pada Tuhan, berharap kepada Tuhan, walaupun kami kadang mengalami hal-hal yang tidak kami harapkan. Biarlah kami tetap pengharapan kepada Tuhan, karena kami belajar firman-Mu pada minggu yang lalu. Engkau Allah kami yang Maha Tahu. Tuhan tahu motivasi kami pada saat kami percaya Tuhan. Tuhan luruskan motivasi kami jikalau kami salah saat menyembah Tuhan. Tuhan tahu tentang isi hati kami. Tuhan tahu masa lalu kami. Tuhan tahu apapun yang kami hadapi saat ini. Bahkan Tuhan tahu apa yang kami butuhkan sebelum kami meminta. Tuhan tahu. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami terus berharap kepada Tuhan seperti pujian ini. Kami berharap kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami belajar firman-Mu juga pada hari Tuhan. Kami ingin supaya kami dapat fokus kepada keinginan Tuhan, bukan keinginan kami. Karena keinginan Tuhan yang terbaik bagi kami. Tolonglah kami Bapa, mampukan kami ya Roh Kudus untuk menerima firman-Mu. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, biar kuasa Roh Kudus menyertai dengan kuasa-Mu. Kami yang mendengar dijamah Roh Kudus di dalam kuasa-Mu. Kami dimengertikan melalui firman-Mu. Kami melakukan firman-Mu dan kami diberkati pada saat kami benar-benar fokus pada keinginan Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini juga akan beribadah. Berapapun mereka, kami percaya Tuhan menerima mereka, memberkati mereka, pertumbuhan mereka, memberkati supaya sungguh-sungguh melalui guru yang membimbing juga diberkati Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu terus mengenal Tuhan, bahkan percaya Yesus pada masa yang akan datang. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Banyak suasananya yang kurang menyenangkan, apa yang sakit. Kita bersyukur jika kita diberikan kesehatan. Saudara, kita belajar pada bulan Juni ini, temanya adalah fokus kepada Tuhan. Kita belajar bahwa sesuatu kalau tidak fokus, itu hasilnya pasti tidak baik, tidak menyenangkan, tidak maksimal. Kita akan belajar saat ini bagaimana kita bisa fokus kepada Tuhan. Minggu yang lalu ada alasan mengapa kita fokus pada Tuhan, karena Tuhan itu maha tahu ya, maha tahu. Jadi kita belajar minggu lalu bahwa Tuhan tahu motivasi saya, motivasi saudara pada saat kita percaya Tuhan. Ada banyak sekali orang-orang mengapa mereka percaya Yesus. Ada banyak motivasi. Saya punya teman, waktu itu dia motivasinya percaya Yesus karena ingin mendekati pacarnya ya. Jadi dia agama, kemudian mendekati sang gadis itu dan dia setia pada Tuhan. Menikah akhirnya, kemudian punya 2 anak, dan rupa-rupanya motivasi itu mulai muncul setelah mendapatkan istri, mendapatkan 2 anak. Dia ngomong bahwa saya sungguhnya mengikut Yesus karena ingin mendekati kamu. Dan akhirnya dia kembali ke agama yang lain.
agama semula maksud saya. Jadi motivasinya itu pasti akan kelihatan. Jikalau motivasi salah, pasti akan tidak bertahan lama di dalam mengikuti Yesus. Ada seorang percaya Yesus karena dijanjikan Yesus itu bisa menolong usahamu, bisa memberkati bisnismu, dan temannya membuktikan diberkati Tuhan bisnisnya. Dia percaya Yesus dan akhirnya cukup lama dia menunggu dan akhirnya bisnisnya semakin merosot dan dia meninggalkan Yesus. Karena motivasi dia percaya Yesus karena ingin bisnisnya menjadi berkembang. Ada seorang yang pada saat percaya Yesus karena percaya mengikuti Yesus karena dia ingin sembuh. Dia sakit, udah lama KKR diikuti kesembuhan lagi dan waktu itu dia sungguh-sungguh setia, hujan-hujan datang KKR. Tapi kadang-kadang kembali motivasi akan teruji dan pada waktu dia tidak sembuhkan, dia akhirnya meninggalkan Tuhan. Jadi motivasi itu Tuhan tahu motivasi apa. Saudara percaya Yesus, motivasi yang benar adalah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, titik, tidak ada embel-embelnya lagi. Yesus menjanjikan kita keselamatan itu pasti. Tapi tidak menjanjikan hidup kita enak. Tetapi Tuhan menjanjikan pada waktu kita mengalami masalah, Tuhan akan menolong. Tidak menjanjikan kita menjadi kaya. Tidak menjanjikan kita tidak ada masalah. Tapi sungguh-sungguh yang Tuhan janjikan adalah keselamatan. Dan itulah yang paling penting dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua alasan kenapa kita fokusan Yesus. Karena Yesus itu tahu tentang isi hati kita. Masa lalu saya Tuhan tahu. Masa lalu saudara Tuhan tahu. Kita sembunyikan, kita tutupi, rasa aman. Tapi pada saat pasti akan muncul kalau kita nggak serahkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan apa yang kita alami waktu-waktu yang lalu. Nah yang ketiga yang luar biasa, Tuhan Maha tahu karena Tuhan tahu tentang kebutuhan saudara, bukan keinginan, tapi kebutuhan saudara. Saudara kita punya pengalaman banyak pada waktu Tuhan menolong saudara, bergumul, pada waktu masa-masa sulit, dan Tuhan tahu benar, Tuhan tahu kebutuhan saya dan saudara. Jadi alasan pertama kenapa kita fokus Yesus, karena Yesus Maha tahu. Saudaraku, pada saat ini kita akan belajar fokus pada Yesus, fokus pada keinginan Tuhan. Fokus pada keinginan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, setiap orang pasti punya pergumulan ya, punya masalah. Saya juga punya pergumulan, walaupun sampai sekarang pun masih punya pergumulan. Saya punya pengalaman beberapa kali bergumul tentang kesehatan saya. Bapak Ibu sudah tahu bahwa saya bukan orang yang sehatnya mempunyai kesehatan yang baik. Sejak saya bahkan remaja, saya sudah mulai sakit-sakitan. Ada banyak sakit penyakit yang saya rasakan. Dan itu bertahun-tahun dan saya bergumul terus tentang kesehatan saya. Dan sampai sekarang juga belum sehat. Selalu ada sakitnya, selalu ada badan yang tidak sehat. Dan tapi saya percaya bahwa keinginan saya, Tuhan sembuhkan saya. Tapi saya nggak mau Tuhan menuruti keinginan saya, tapi saya ingin apa keinginan Tuhan. Rasul Paulus bergumul pada waktu dia mengalami sakit, dikatakan ada duri dalam daging, ada sakit penyakit yang sangat mengganggu hidupnya. Pada waktu kambuh, Paulus mengalami tersiksa dengan sakit itu, dan Paulus berdoa supaya duri dalam daging dicabut. Tapi Tuhan berkata tidak, karena dengan inilah kamu akan bermegah kepadaku. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada waktu kita punya masalah pasti kita bergumul, Tuhan tolong supaya masalah saya cepat Tuhan atasi. Pada waktu kita bergumul, Tuhan, waktu kita menikah beberapa tahun belum diberi momongan, ada banyak bergumul, Tuhan berikan saya momongan, berikan kami anak-anak. Tapi ada yang sudah lama
menikah tidak diberikan anak. Ada seorang bergumul tentang pekerjaan, sudah lama merindukan pekerjaan yang baik. Ada orang yang bergumul tentang jabatan, ada orang bergumul tentang banyak sekali. Dan semua itu yang dia inginkan, fokusnya adalah pada diri sendiri. Waktu bergumul sakit supaya sembuh. Waktu bergumul pekerjaan supaya mendapat pekerjaan. Waktu bergumul tentang usahanya supaya diberkati. Waktu bergumul tentang masalahnya supaya masalahnya cepat teratasi. Waktu bergumul tentang anak, kerinduan anak supaya Tuhan cepat memberikan anak. Waktu bergumul tentang merindukan sebuah rumah supaya Tuhan memberikan. Jadi semua adalah fokusnya keinginan kita. Tahukah saudara bahwa yang Tuhan inginkan supaya kita fokus kepada keinginan Tuhan. Amin. Bukan keinginan kita. Kenapa? Saya percaya keinginan Tuhan itu pasti baik. Amin. Ini dulu yang kita pegang. Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak baik kepada kita. Nyawanya diberikan. Jadi kalau kita bergumul untuk keinginan kita supaya tercapai, kadang-kadang keinginan kita mendatangkan celaka. Kadang-kadang keinginan kita itu mendatangkan malapetaka. Tetapi kalau kita percaya bahwa keinginan Tuhan itu yang terbaik buat kita, nah ini kita akan pelajari, ini dulu yang kita pegang. Kalau kita setuju, fokus kepada keinginan Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai 5. Bapak Ibu kalau sudah ketemu, kita akan bisa membaca bersama-sama. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mari kita akan mulai membaca bersama. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpanjang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Saudaraku, ada kisah yang luar biasa yang pasti kita mengenal, seorang yang bernama Naaman. Jadi Naaman adalah seorang panglima tentara dari kerajaan Aram. Kita lihat, jadi Naaman ini orang yang sangat luar biasa secara fisik, dia gagah, dia punya jabatan yang tinggi, panglima. Kalau di Indonesia itu mungkin pasti perwira tinggi ya, mungkin paling enggak bintang 1 atau mungkin bintang 2 atau bintang 3 atau bahkan bintang 4. Jadi mempunyai jabatan yang sangat tinggi, disegani dan ditakuti lawan karena dikatakan tadi dalam peperangan selalu membawa kemenangan untuk bangsa Aram. Jadi musuh-musuhnya sangat takut, kawan-kawannya sangat segan karena begitu wibawa dari panglima Naaman ini. Tapi saudaraku, gak ada yang tahu
Ternyata Naaman ini adalah sakit kusta. Pada waktu itu kusta itu penyakit yang belum ada obatnya, tidak bisa sembuhkan. Terus sebabnya ada banyak orang mengira bahwa Naaman juga ada sakit kusta, juga mereka karena kutukan dari Tuhan. Jadi sedih, sementara secara fisik dia mentereng dengan jabatan, disegani, tetapi Naaman menderita karena sakit kusta itu. Saudara, cukup lama, lalu ada seorang budak dari istri Naaman. Kalau kita melihat di sini, dia menawarkan diri, dia berkata, Tuhan atau Nyonya, kalau sekiranya Tuhan mau, suruh pergi ke Samaria. Di situ ada seorang utusan Allah, ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan tuanku Naaman. Nah, usulan ini dipertimbangkan, akhirnya diputuskan oleh Naaman. Lalu Raja Aram mengirim surat kepada Nabi Elisa bahwa panglima perangku akan datang ke rumahmu, akan berobat, tolong terima dengan baik. Itu sebabnya lalu kemudian Naaman kemudian pergi. Dia membawa pasukan yang cukup kuat, datang menjumpai Nabi Elisa di rumahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi pada saat sampai di rumah Naaman, sampai di rumahnya Nabi Elisa itu luar biasa. Naaman tidak dihormati. Naaman tidak dihargai. Dan kita akan belajar pada hari ini saudaraku, bagaimana kita memiliki sikap yang benar pada waktu kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Dalam kasus ini, bagaimana kita belajar sikap yang benar supaya Naaman ini bisa disembuhkan oleh Elisa. Jadi sikap yang benar ini sangat mempengaruhi, sangat berpengaruh. Apakah kita sungguh-sungguh menerima berkat ini atau tidak? Itu tergantung dari sikap kita masing-masing. Nah, kita belajar yang pertama di sini, kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Perhatikan, jadi waktu itu Raja Aram menulis surat kepada Elisa dengan harapan supaya menerima Naaman panglima perangnya itu. Saudaraku, yang menulis raja. Tetapi kita lihat bagaimana responnya Elisa ayat yang ke-10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Kita renungkan bagaimana kondisi Naaman tidak kecewa. Seorang Raja Aram menulis surat kepada Elisa, diberitahukan bahwa panglima perangnya akan datang ke rumahnya untuk berobat, tetapi sampai di rumah Elisa nggak menemui, saudara, nggak mau temui. Hanya menyuruh salah satu pelayannya menyampaikan kepada Elisa, kepada Naaman, Naaman, atau tuanku Naaman, mandi nanti kamu ke sungai Yordan 7 kali ya, dan kamu akan sembuh. Bapak Ibu, kita renungkan bagaimana seandainya kita menjadi Naaman. Sudah memberitahu dan surat itu dikirim langsung oleh raja. Naaman berpikir pada waktu datang ke rumah Elisa, ya paling enggak disambutlah dengan tarian, dengan apa ya, dengan seremoni yang luar biasa, meriah, karena ada seorang panglima perang yang besar. Tapi rupanya
Tidak itu yang dilakukan oleh Elisa. Elisa nggak mau menemui. Terus sebabnya dikatakan, maka Naaman menjadi marah. Kalau kita membaca ayat 11, marah. Dia menjadi gusar, geram. Karena berharap bisa ditemui, bisa dihormati, ya paling enggak diberi suguhan makanan selamat datang gitu ya. Naaman ini datang dari jauh, dari luar negeri. Jadi sangat-sangat luar biasa sambutan Elisa, tidak menyambut dengan luar biasa, tapi hanya menyuruh salah seorang suruhannya mengatakan, Naaman, Tuanku menyuruh kamu mandi ke sungai 7 kali, kamu akan sembuh. Jadi tentu Naaman marah. Dikatakan responnya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 11 dikatakan, tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Gusar itu marah. Ayat 12, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati, marah. Menjadi pertanyaan, apakah Elisa tidak sopan? Apakah Elisa tidak menghargai surat dari Raja Aram? Ternyata bukan itu. Elisa menghargai, tahu bahwa yang datang adalah seorang panglima perang. Dia menghargai surat yang dikirim oleh seorang Raja Aram itu. Dia tahu benar. Tapi yang dikatakan di sini adalah karena Tuhan ingin menguji dulu. Menguji apa yang ada dalam hati Naaman itu. Saudaraku, kalau kita ingin mendapatkan mujizat itu pasti ada syaratnya. Harus lolos ujian. Kita melihat ujian yang dilakukan Tuhan kepada Naaman. Yang pertama adalah ujian tentang kerendahan hati. Jadi kalau kita melihat di sini dalam ayat yang ke-11 sampai 12 tadi dikatakan Naaman hampir gagal. Karena dia marah, dia tersinggung. Dengan kata lain, Naaman masih sombong. Dia mengandalkan pangkatnya sang perwira tinggi itu. Dia menyombongkan diri bahwa dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Dia meminta orang-orang menghargai dia. Dan itu yang dilihat Tuhan. Terus sebabnya Tuhan ingin menguji supaya memenuhi persyaratan untuk mendapatkan suatu mujizat. Dan sekali lagi bahwa mujizat itu akan diberikan Tuhan jikalau kita sungguh-sungguh memenuhi persyaratan Tuhan. Bukan keinginan kita, tapi memenuhi persyaratan Tuhan. Harus lulus dulu persyaratannya. Banyak orang ingin mujizat tapi nggak mau ujian. Yaitu seperti orang mau lulus sekolah nggak mau ujian. Ya bisa, kalau sekolah kan bisa beli jasa, tapi Tuhan nggak bisa dibayar, saudaraku. Tuhan nggak bisa. Ada teman saya, kuliahnya jarang masuk, dia lulus. Saya nggak lulus, karena saya meneruskan. Tuhan sungguh-sungguh ingin melihat, apakah Naaman layak mendapatkan mujizat kesembuhan. Dan pada waktu diuji tentang kerendahan hati, Naaman marah-marah. Naaman tersinggung. Naaman masih sombong. Jadi hampir gak lulus Naaman ini. Tapi bersyukur dalam ayat yang ke-13, kita melihat coba ayat yang ke-13. Ini yang luar biasa. Pengawalnya itu memberikan motivasi kepada Naaman.
Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Dengan kata lain, Bapak, apa susahnya? Hanya mandi, menyelam aja? Apa susahnya? Dibanding dengan Bapak akan sembuh. Jadi kita bersyukur Naaman punya karyawan, memberikan motivasi. Seandainya Naaman punya karyawan yang ngompor-ngompori, provokator, ya adalah Naaman. Ngapain? Bapak kan perwira, Bapak kan punya pangkat tinggi, dihargai kok. Di negara Aram Bapak dihargai, masa di sini dilecehkan? Ya udah nggak usah lah, kita pergi aja lah. Saudaraku, pada saat kita punya pergumulan, saudara membutuhkan orang-orang yang bisa memberi motivasi saudara, bukan provokator. Pada saat saudara punya pergumulan lah hidup saudara, jangan bergaul provokator yang selalu memanas-manasi saudara. Tapi pilih teman yang memberikan motivasi pada saudara, memberikan penguatan pada saudara, sehingga tujuan saudara akan sampai. Tapi provokator itu akan merusak, memanas-manasi. Dan kita bersyukur Naaman punya karyawan-karyawan yang memberikan motivasi, menguatkan, sehingga Naaman mendengarkan nasihat karyawannya ini. Saudaraku, akhirnya dikatakan di sini Naaman akhirnya lulus. Dia mulai rendah hati, lalu dia mulai melakukan apa yang dikatakan oleh utusan Elisa. Ujian kedua ada ujian ketaatan, saudaraku. Bukan hanya percaya, tapi ketaatan. Yang dikatakan ayat yang ke-14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Jadi ketika diuji tentang kerendahan hati, hampir enggak lulus. Tapi punya teman, punya karyawan, seorang motivator yang sangat baik, memberi motivasi. Dan akhirnya Naaman mengikuti. Dia mulai masuk ke dalam sungai Yordan itu 7 kali. Kenapa 7 kali? Ya karena Elisa menyuruh 7 kali. Kita akan belajar di sini, saudaraku, dikatakan kalau kita melihat dalam konteks ini, kita percaya bahwa ketaatan itu mengandung berkat. Tapi ketidaktaatan itu mengundang kutuk di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saudara ingin diberkati Tuhan, mari taat pada Tuhan. Bukan iman saja. Ada orang berkata, saya beriman pada Yesus, tapi nggak mau taat, itu omong kosong. Yakobus mengatakan itu iman palsu, itu iman mati. Kenapa? Karena iman itu harus dibuktikan dengan ketaatan. Saya percaya Yesus, tapi hidup saya nggak mencerminkan itu ya. Yesus tahu bahwa saya nggak beriman. Saya percaya janji Tuhan. Ketika Tuhan berikan syarat itu saya nggak melakukan, ya sama saja, saya nggak percaya. Jadi iman itu identik dengan ketaatan. Bahkan mungkin lebih baik ini, saya nggak
kita nggak perlu mengatakan, sering-sering mengatakan percaya. Tapi yang penting taat. Ya mengatakan percaya Yesus sekali aja cukup lah. Hanya pada Tuhan. Tapi kalau saya diulang-ulang. Tapi yang diulang-ulang ada ketaatan. Saya nggak tahu ya, mungkin waktu saya pacaran tuh saya kayaknya nggak pernah mengatakan saya mencintai kamu, kayaknya nggak pernah itu. Saya nggak sering ngumbar saya cinta kamu, nggak pernah. Tapi saya ingin membuktikan bahwa saya sungguh-sungguh mencintai dia. Saya melakukan apa yang dia senangi. Jadi saudaraku, kalau saudara ingin membuat keluarga saudara hancur, gampang. Lakukan apa yang menjadi kesenangan pasanganmu. Pasti hancur. Gampang saudaraku. Tapi kalau saudara ingin membuat keluarga saudara harmonis, lakukan apa yang menjadi kesenangan pasanganmu. Ini sederhana sekali. Nggak perlu berkata mencintai, mencari gombal itu. Ada orang mengumbar janji mencintai gombal. Tapi sering menyakiti hati pasangannya, itu gombal namanya. Amin. Ada banyak orang mengaku saya mencintai Tuhan, bahkan sambil menangis-nangis. Tapi Tuhan melihat air buayamu, air mata buaya. Kenapa? Yang Tuhan lihat adalah apa yang kita lakukan, itu bukti yang nyata bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu benar-benar iman. Naaman mulai melakukan, mulai masuk Sungai Yordan. Belum apa-apa, nggak ada tanda sembuh. Masih ada itu. Bener enggak ya? Masih ada kustanya, masih itu. Pada waktu 7 kali. Seperti yang dikatakan Nabi Elisa, Naaman sembuh. Karena Naaman taat melakukan apa yang disampaikan oleh Elisa, apa yang disampaikan oleh perkataan Elisa. Bapak Ibu pernah mendengar tentang kasus Simon Petrus ketika menjala ikan, semalaman gak mendapatkan ikan. Lalu Tuhan berkata, Petrus, dayung perahumu dan tebarkan jalamu. Apa kata Petrus? Tuhan, semalaman saya sudah melakukan itu Tuhan, semalaman loh Tuhan, gak dapat ikan. Tapi gak titik, masih koma. Yesus berkata, tetapi kalau itu yang nyuruh Tuhan, tapi kalau itu engkau yang menyuruh Tuhan, aku lakukan. Lalu Simon Petrus melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan, menebarkan jalannya. Benar, mendapatkan ikan yang banyak dan besar. Tetapi karena engkau yang menyuruh Tuhan, aku akan melakukan. Saudaraku, ini yang menjadikan fokus kita. Melakukan keinginan Tuhan. Tetapi karena engkau yang menyuruh Tuhan. Tetapi kalau ini menjadi keinginanmu Tuhan, aku akan melakukan. Dan keinginan itu pasti menghasilkan hal yang baik. Karena Tuhan tidak memberikan keinginan yang jahat pada kita. Pasti yang terbaik. Jadi yang pertama, kita fokus kepada Tuhan pada waktu kita memiliki sikap yang benar kepada Tuhan. Sikap yang benar.
kepada firman Tuhan. Sikap yang positif. Dan yang kedua, saudaraku, dari kisah ini mengutamakan perkara rohani lebih dari materi. Kita akan buka dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 15 sampai 16. Kita Raja-Raja pasal yang kelima ayat 15 sampai 16. Bapak Ibu bisa membaca bersama ya. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ke rumah depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Allah Israel. Karena itu terimalah kiranya sesuatu pemberian dari hamba-Mu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Jadi kisahnya pada waktu Naaman sudah disembuhkan, Naaman membawa harta yang besar. Di situ ada emas, ada perak, macam-macam banyak. Satu kereta penuh. Itu udah disiapkan dari rumah, bukan beli di pinggir jalan, tapi disiapkan. Tapi udah ada niat, karena disiapkan dari rumah. Kalau sembuh, itu ya. Kalau sembuh. Dan ketika Naaman disembuhkan, Naaman berkata, Tuanku, terima kasih sudah sembuhkan saya. Saya percaya Tuanku adalah abdi Allah. Tapi sebagai ucapan syukur, terimalah persembahanku untuk Tuanku Elisa. Satu gerobak, saudaraku. Harta yang besar, banyak, ada emas, ada perak, ada baju, ada macam-macam. Tapi apa kata Elisa? Elisa nggak mau menerima. Ketika dipaksa, ayat 16 berkata, Elisa tetap menolak. Apakah Elisa salah kalau menerima pemberian itu? Kalau Bapak Ibu sedang bekerja, pasti menerima upah. Kalau saudara bergerak di bidang jasa, sebagai ucapannya terima kasih, pasti orang yang menerima jasa saudara akan memberikan upah kepada saudara. Ini benar, ini wajar. Wajar. Saya beberapa kali menerima persembahan dari jemaat yang kami layani. Atau kami melayani pemulihan di gereja lain. Mereka mengirimkan dana pada kami. Dan dia merasa diberkati. Bukan minta, tapi diberikan, dan ketika saya terima mereka senang diberkati. Tapi kenapa Elisa menolak, saudaraku? Bahkan dipaksa pun Elisa tetap menolak. Kenapa? Ini yang prinsip yang kita pegang. Kembali, Tuhan tahu isi hati Naaman. Naaman itu konsep pikirannya begini, masih pikiran duniawi. Semua diukur dengan harta. Diukur dengan uang. Ya istilahnya gini, kalau ada uang bereslah gitu ya. Ini konsep duniawi yang ada dalam pikiran Naaman ini. Itu sebabnya Tuhan menolak,
Karena Tuhan tahu konsep pikiran aman. Kembali motivasi itu sangat penting, saudaraku. Sangat penting. Jadi aman itu punya konsep semua itu dapat dibeli kok. Ada betapa banyak orang yang punya uang, orang kaya itu pemikiran seperti ini. Ya asal ada uang beres kok. Bahkan kasus hukum pun ada uang beres kok. Udahlah pokoknya ada uang beres. Nah itulah yang diketahui Tuhan dalam pikirannya anak aman itu. Konsep yang salah. Saudaraku yang kita tekankan di sini, hati-hati dengan menerima materi. Jangan sampai kita menerima materi, menerima uang, itu mengorbankan perkara-perkara rohani. Apa perkara rohani itu? Kebenaran, kejujuran, nilai-nilai kerajaan Allah. Ini yang lebih penting daripada materi. Ada banyak orang demi harta, tapi uang. Dia mengorbankan kebenaran. Bahkan demi pekerjaan, banyak orang menjual Yesus. Menomor sekiankan Yesus. Demi uang, demi materi. Dia melakukan ketidakjujuran, dia bersaksi palsu. Saudara, ini yang diingatkan Tuhan. Mengutamakan perkara-perkara rohani, perkara-perkara kebenaran, mengutamakan perkara kejujuran, mengutamakan nilai-nilai kerajaan Allah di atas materi. Kenapa? Kan nilai-nilai perkara rohani itu bernilai kekal. Sedangkan materi itu akan berakhir di jamban. Hanya berakhir di dunia saja. Terus sebabnya perkara rohani jauh lebih penting daripada perkara materi. Jadi saudaraku waspada. Apakah uang yang kita terima, apa itu halal atau enggak tidak? Halal atau enggak, saudaraku? Ada seorang memberikan saya, Pak, kalau beli barang di situ loh Pak, murah Pak. Istilahnya tuh pasar ular, pasar laling, hasil colongan, hasil maling. Murah memang. Lah kalau kita udah tahu jangan dibeli saudaraku. Walaupun murah. Lebih baik nggak beli atau menabung dulu sampai bisa mempunyai uang yang cukup. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, Naaman menolak karena Tuhan tahu, Elisa menolak pemberian Naaman karena tahu konsep pikiran Naaman itu adalah pikiran yang salah. Semua diukur dengan uang. Mengabaikan kejujuran, mengabaikan kebenaran dan sebagainya. Bapak Ibu tahu tentang kejadian 12, itu peristiwa yang sangat terkenal pada waktu Abraham mengalahkan musuh-musuhnya berperang menyerang Sodom dan membebaskan Lot. Abraham menang karena pasukan Abrahamnya begitu berani. Lalu Raja Sodom melihat ketangkasan pasukan-pasukan Abraham itu yang begitu hebat. Raja Sodom berkata di dalam Kejadian pasal 14 ayat 21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta bendaku. Raja Sodom ingin membeli pasukan Abraham itu.
dengan uang yang besar, dengan materi yang besar. Tapi Abraham tolak. Kenapa? Kita lihat, Raja Sodom adalah raja yang sangat bengis, yang sangat jahat. Mungkin hartanya didapatkan dengan cara tidak benar. Abraham tetap melihat perkara rohani lebih dari perkara jasmani. Abraham gak mau. Karena dia tahu Raja Sodom orang yang jahat, yang bengis, suka membunuh. Hartanya mungkin didapat dengan cara yang tidak benar, dengan cara merampok dan sebagainya, sehingga ditolak. Saudara, ini jebakan Batman, ini jebakan si iblis. Dan sering terjadi mengancam kehidupan saya dan saudara. Markus pasal 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa gunanya kita mendapatkan semua harta kalau kita mati? Gak ada gunanya. Apalagi kalau kita masuk neraka, gak ada gunanya, menderita selamanya. Jadi saudaraku, sekali lagi, jangan langsung terima harta itu. Jikalau itu tidak halal, mungkin hasil kejahatan, hasil kebohongan. Kita harus melihat perkara rohani, kebenaran, kejujuran, nilai kerajaan Allah lebih tinggi daripada perkara-perkara materi. Jadi saudara, kita melihat di sini bagaimana di situ Elisa menolak. Menolak kan Elisa, dibujuk sama Naaman, dipaksa, tapi tetap menolak. Tapi bagaimana Gehazi? Gehazi itu hamba dari Elisa. Kita akan buka dalam dua Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23. Dua Raja-Raja pasal 5 ayat 22 dan 23. Jawabnya, ini kata Gehazi ya, selamat, Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakannya. Baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Ayat 23. Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi dan 2 potong pakaian itu, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya, bujang dari Gehazi itu, dan mengangkut harta-harta itu ke dalam rumah Gehazi. Jadi ketika Elisa menolak, bujangnya ini berlari, gitu ya, berlari mengejar Naaman. Dikata, Naaman, saya disuruh tuanku Elisa untuk menerima pemberian kamu tadi, Naaman. Mana yang tadi kamu tawarkan kepada Naaman? Saya disuruh Elisa menerima itu. Jadi mencatut nama Elisa. Nah sekarang pun masih banyak saudaraku orang mencatut nama untuk kepentingan pribadi. Banyak sekali di Indonesia ini. Jadi akhirnya Naaman memberikan harta itu kepada Gehazi. Padahal Elisa tidak menyuruh. Tapi akhirnya Naaman memberikan harta-harta itu kepada Gehazi, dan Gehazi menjadi kaya. Menjadi kaya. Tapi setelah Gehazi itu kaya, saudaraku, perhatikan ayat 25. 2 Raja pasal 5 ayat 25 dan 26. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya
Berkatalah Elisa kepadanya, Gehazi, dari mana engkau? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Bohong kan? Elisa tahu. Elisa tahu kalau Gehazi menerima pemberian itu, mencatat nama Elisa. Gehazi menjadi kaya, di rumahnya banyak harta benda. Tapi dia ngomong, saya nggak dari mana-mana Tuhanku. Ayat 26. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi? Ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau, maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing, domba, lembu, sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Jadi Elisa tahu bahwa Gehazi menerima itu dari Naaman, tapi nggak ngaku. Yang menyedihkan, perhatikan ayat yang ke-27. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 27. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Jadi sewaktu berbohong kepada Tuhan melalui hambanya Nabi Elisa, mencatat nama Elisa untuk mendapatkan kepentingan pribadinya, menerima harta yang sebanyak mungkin dengan mencatat nama Elisa. Ketika diklarifikasi, tetap saja Gehazi berbohong kepada Elisa, nggak menerima apa-apa. Akibatnya sangat-sangat mengenaskan. Kusta yang dialami oleh Naaman itu seketika itu pindah. Gehazi menjadi sakit kusta. Bahkan bukannya Gehazi saja, Gehazi dan anak cucunya juga kena kusta. Ini bahaya, saudaraku. Bahkan dikatakan untuk selama-lamanya. Naaman sendiri yang kena kusta. Tapi Gehazi kena kusta. Anak cucunya. Naaman disembuhkan. Tapi dikatakan Gehazi untuk selama-lamanya sangat menderita. Lebih menderita berkali-kali lipat daripada penderitaan yang dialami Naaman waktu itu. Kenapa, saudara? Karena Gehazi lebih mementingkan materi daripada rohani. Lebih mementingkan materi daripada kejujuran, kebenaran, dan nilai-nilai kerajaan Allah. Saudara, mungkin waktu kita mementingkan materi, kita bisa kaya. Tetapi ingat, ada banyak pengalaman-pengalaman di Alkitab. Ada banyak pengalaman-pengalaman di negara kita, tokoh-tokoh di negara kita. Demi materi, hidupnya hancur. Bukan dia sendiri, tapi keluarganya hancur. Karena mengabaikan kebenaran, mengabaikan kejujuran, mengabaikan nilai-nilai kerajaan Allah. Apa gunanya kita mendapatkan harta yang banyak jikalau kita mengalami kehancuran? Karena kita mengabaikan perkara-perkara yang rohani, mengabaikan kebenaran, mengabaikan kejujuran, mengabaikan nilai kerajaan Allah. Mari saudaraku, kita hari ini merenungkan. Kita renungkan hidup kita. Mari kita renungkan
Mari kita akan fokus pada keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Mari fokus kepada keinginan Tuhan. Keinginan kita, kadang-kadang kita nggak tahu kok kalau itu baik. Tapi kalau keinginan Tuhan, pasti itu baik untuk kita. Keinginan kita kadang-kadang menghancurkan kita. Keinginan kita kadang-kadang menyakiti hati Tuhan. Tapi kalau keinginan Tuhan, itu pasti akan membuat kita lebih bahagia. Karena Tuhan, keinginan Tuhan yang terbaik untuk kita. Mari fokus kepada keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Kita berdoa ya udah. Kalau memang belum sembuh ya udah. Kalau memang keinginan Tuhan seperti itu, tetap sakit ya terima aja saudaraku. Seperti saya. Saya berdoa sakit penyakit saya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tetap tetap sakit-sakitan. Tapi saya bersyukur. Kita punya pergumulan. Ya kita serahkan buat Tuhan. Tapi kalau kita nggak menerima apa yang kita inginkan, percayalah. Apa yang Tuhan berikan itu pasti yang terbaik daripada yang kita inginkan. Mari kita lakukan itu. Miliki sikap yang benar. Mari belajar terus rendah hati. Mari belajar taat. Bukan hanya beriman dalam omongan, tapi taat kepada perintah Tuhan. Taat kepada firman Tuhan, itu bukti ketaatan. Mari mengutamakan perkara-perkara rohani lebih dari materi. Walaupun materi itu sangat penting, tapi lebih penting, jauh lebih penting dari perkara rohani. Karena perkara rohani mempunyai nilai kekekalan. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu pada hari ini. Tolong kami supaya kami benar-benar bisa taat pada Tuhan. Bisa melakukan keinginan Tuhan. Ajari kami untuk kami benar melakukan keinginan Tuhan, bukan keinginan kami. Karena keinginan Tuhan pasti lebih baik daripada keinginan kami. Makasih Bapa di surga. Saudara, mari kita belajar Naaman hampir gagal menerima kesembuhan dari Tuhan karena Naaman kurang sabar, kurang rendah hati, kurang taat. Tapi bersyukur Naaman punya orang-orang yang memberi motivasi yang benar. Sehingga Naaman akhirnya menjadi taat, melakukan perintah Elisa dan menjadi sembuh. Kata kunci iman kita adalah taat. Sabar melakukannya. Sabar melakukan firman Tuhan. Itu pengertian iman yang benar. Bukan sekedar percaya tanpa perbuatan, tapi percaya, taat, dan penuh kesabaran melakukannya. Mungkin gagal, tapi belajar terus. Mungkin gagal lagi, tapi belajar lagi terus dengan sabar untuk taat pada firman Tuhan, pada perintah Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan tahu
isi hati saudara. Katakan dengan jujur, kalau saudara mau taat, ku taat perintah-Mu Tuhan, ku sabar melakukannya. Kita nyanyikan pujian ini. Taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat, ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu, taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi keluh kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Kita ulangi lagi lebih dalam. Fokus pada Tuhan. Biarlah ini menjadi doa saudara, kerinduan saudara. Ku taat perintah-Mu Tuhan. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Saudaraku, silakan saudara berdoa. Ambil komitmen kepada Tuhan. Mungkin saudara punya pergumulan, punya keinginan, punya keinginan dalam pergumulan itu.
mungkin selama ini fokusnya pada kita. Tapi mari kita belajar fokus kepada keinginan Tuhan. Kita berdoa, kita sudah berusaha, tapi kalau Tuhan memberikan yang berbeda dengan keinginan saudara, mari meyakini, berkata, Tuhan, keinginanmu yang terbaik. Saya mau fokus pada keinginanmu, Tuhan. Silakan saudara berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, Engkau mendengar seruan doa setiap anak-anak-Mu ini, Tuhan. Biarlah Tuhan mengajarkan kami supaya kami fokus pada keinginan Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Karena keinginan Tuhan yang terbaik bagi kami. Berkati setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Tolong mereka, bimbing mereka mengerti keinginan Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang sedang mengikuti siaran di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa pada saat Tuhan untuk pergumulan kami untuk Pak Sian. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati, memberikan kekuatan pada Pak Sian, memberikan kesabaran. Terima kasih Bapa, Engkau terus menolong menjamah Pak Sian. Berikan damai sejahtera-Mu ya Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang dirasakan pada hari ini. Engkau memberkati untuk Ibu Raquel dalam persiapan kelahiran putra yang kedua. Berkati kesehatan Ibu Raquel. Berkati janin dalam kandungannya terus bertumbuh dalam pemberian Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Imung yang sakit. Tuhan menjamah, Tuhan sembuhkan Ibu Imung. Kami serahkan juga untuk Pak Limar, Bapak, Kau tahu tentang kondisi kesehatan Pak Limar. Tuhan tolong jamah, berikan kekuatan Pak Limar, berikan kesehatan kembali. Bagian pinggang yang dirasakan sakit, kami mohonkan dalam nama Yesus, Tuhan berikan kesembuhan. Bapak kami berdoa untuk saudara kami Yohana, memberkati Tuhan proses pemulihan tangan sebelah kanan yang mengalami patah tulang. Berkati Tuhan, sembuhkan kembali, pulihkan. Kami berdoa untuk Yohana yang besok pagi akan berlibur ke Seoul, Korea Selatan. Tuhan tolong berkati perjalanan yang cukup panjang dari Jakarta, transit Singapura, dan kemudian melanjutkan ke Seoul, Korea Selatan.
perjalanan cukup panjang sekitar 8 jam. Tuhan berkati Yohana, berkati kesehatannya, berikan damai sejahtera-Mu, berikan pelindungan-Mu, berikan kekompakan kepada teman-teman yang berangkat bersama, sehingga Yohana bersama kawan-kawannya dapat sampai di Korea Selatan dengan perlindungan Tuhan, dengan tetap kompak, ada sukacita damai sejahtera Tuhan. Berkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa di surga. Saudara, mari kita akan berdiri bersama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita pujikan, taat perintah-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan belajar taat pada Tuhan, sabar melakukan firman Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, anugerah keselamatan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Tuhan. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Mari bersama-sama dengan gembala dan ibu dan yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. We